Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Leo. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Maret 2024. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Leo dengan pasangan asmaranya. Oke. Ini seperti sedang mencoba untuk tidak mau tahu, untuk tidak mau terlalu terlibat dulu dalam kehidupan si pasangan. Itu adalah gambaran dari Leo kalau mari lihat ya. Nah, mungkin begini. Leo ini tuh mau tidak mau dia kayak ngerasa terpaksa harus menjauh dulu, harus calm down dulu, dia harus tenang dulu, dia harus kasih jarak dulu antara dirinya dengan si pasangannya ini. Gitu ya. Seusaha mungkin Leo akan lebih banyak diam dulu, tapi diamnya ini tuh bukan diam gimana ya, diam untuk tenang, gitu. Dia maunya itu tuh diam dulu untuk tenang. Nah, di sana. Jadi kayak nggak mau dulu Leonya ngecek-cokin hidup si pasangannya ini, setidaknya hanya untuk 7 hari, dimulai dari tanggal 7 ya. Dia bawaannya tuh akan anteng saja, gitu ya. Pantau-pantau dari jauh, pantau-pantau dari belakang. Seperti itu. Akan mengurangi komunikasi, apalagi pertemuan. Gitu. Mungkin kayak dia ngelihat harus seperti ini dulu menyikapi cara menjalani dengan si pasangan. Nah, gitu ya. Karena mungkin Leo melihat bahwa si pasangannya ini tuh yang duluan. Dia yang duluan kayaknya men-trigger Leo akhirnya bersikap seperti ini. Gitu ya. Mungkin Leo kayak ngerasa bahwa seseorang ini tuh belum sungguh-sungguh dengan dia. Gitu ya. Belum benar-benar menginginkan untuk membangun relationship bersama dengan dia. Gitu. Orang ini tuh mungkin di matanya Leo dia masih belum jelas. Gitu ya. Kok rasa-rasanya dia yang kayak duluan memulai memberikan jarak antara dirinya dengan Leo. Jadi akhirnya Leo pun mencontoh sikap yang serupa dan sama. Gitu ya. Atau ya interaksi tetap ada interaksi, tapi dalam interaksi ini justru semakin memperlihatkan bahwa Leo ini tuh masih belum begitu berarti
dalam hidup si pasangan. Leo menangkap itu gitu loh, bahwa dia ini ternyata masih bukan seseorang yang spesial, bahwa seseorang ini tuh masih belum mau memberikan status eksklusif pada Leo. Dan nampaknya mari Leo di sini itu tuh akhirnya ya berpikir, lah dia aja kayak gitu sama aku, terus ngapain aku seolah-olah ngejorokin dirinya aku untuk dia. Nah kayak gitu ya. Dan memang di sini tuh bisa Leo pun seperti kayak ngerasa agaknya kurang cocok ini relationship-nya dia dengan si pasangan ini. Apa yang terjadi di belakangan hari ini, ya, ini tuh sesuatu yang justru bisa bikin Leonya kehilangan minat kepada si pasangannya ini, gitu loh. Kehilangan gairah Leo, tuh ya. Nggak ada, semangatnya itu tuh nggak ada. Yang dada berdegup kencang bertemu dengan seseorang, ya. Di sini tuh tidak dirasakan oleh Leo terhadap si pasangannya. Ini bisa yang tadinya memang sempet ya, Leo ini tuh isi dirinya, pikiran dan perasaannya adalah dia. Tetapi makin kesini tuh udah nggak ada lagi tentang dia di sana. Ini kayak bisa mulai hambar gitu loh. Mulai hambar apa yang dirasakan Leo perihal si pasangannya ini. Itu ya. Dan itulah yang juga membuat Leo lebih senengnya itu tuh kalau duduk manis diam di ujung pojokan sana. Nggak dulu ngapa-ngapain dengan si pasangannya ini gitu ya. Dia ya misalnya ya selama ini tuh dia proaktif modelnya Leo. Duluan bertanya kabar, memberi kabar, ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu ya. Ngelakuin semua tindakan yang menyenangkan untuk pasangan. Selama ini begitu yang Leo lakukan. Tapi di sini itu makin kesini makin nggak mau. Bawaan itu tuh males aja udah. Males aja, capek aja. Perasaan tuh nggak enak ngelakuin dulu apa yang dilakuin, misalnya ngobrol panjang lebar dengan si pasangan ini tuh menyenangkan ya dulu. Makin kesini tuh makin boring ya, makin membosankan. Makin gak seru topiknya, gitu ya. 5 menit aja udah resah Leo di sana, udah nggak enak gitu loh. Udah ngerasa nggak oke. Mungkin juga di matanya Leo tidak pandai seseorang ini tuh untuk bikin dia tetap memiliki perasaan menggebu-gebu, gitu, ya. Dan mungkin juga ada satu kondisi yang cukup unik, ada fakta-fakta tertentu dalam relationship-nya mereka ini. Itulah yang membuat Leo rasa-rasanya aku nggak dululah dengan dia. Misalnya andaikan hubungan ini tuh jatuhnya cinta perselingkuhan misalnya ya, hubungan cinta persegi sekian gitu. Nah, hubungan yang statusnya hubungan cinta segi sekian ini, barangkali ini tuh sudah cukup menyadarkan Leo gitu ya, setidaknya untuk saat 7 hingga 14. Wah, ini tuh ngapain juga lah dijalani ya hubungan begini dengan dia ya. Jelas-jelas kan dia udah punya istri, dia udah punya suami. Terus ngapain pula lah aku masukin diriku sehingga satu saat aku akan jadi berstatus sebagai pelakor, pebinor misalnya gitu ya. Bukan satu saat, tapi saat ini gitu kan. Apain pula lah aku saat ini tuh mau berstatus sebagai pelakor atau pebinor gitu. Wah, enggak banget. Nah kayak gitu ya.
Jadi atau misalnya begini, oh dia nampaknya lebih condong dengan memilih keluarganya daripada aku. Terus apakah aku harus menghancurkan rumah tangganya supaya kami berdua bisa bersama? Terlihat pun dari dia pun kok kayaknya masih seneng sama rumah tangganya dia. Mendingan gak usah lah. Ya, mendingan aku diam aja lah dulu untuk saat ini. Begitu ya, begitu model Leo-nya. Jadi ya apapun itu alasan yang melatar belakangi, tapi sikapnya Leo di sini tuh menurut dia ini adalah sikap kebijaksanaan yang dia ambil. Sikap bijaksana yang dia ambil, yaitu diam dulu, berjarak dulu, menghindar dulu, membuat pagar dulu antara dia dengan si pasangannya ini. Nah, di situ ya. Tidak ada yang bisa harus dipacu juga dalam relationship bersama si pasangannya, menurut Leo. Gitu. Tidak ada lagi yang perlu diburu. Gitu ya. Udah tidak cukup menyilaukan relationship ini di matanya Leo. Gitu. Di matanya dia ini tuh bisa kayak udah seperti redup saja pesona dari si pasangan, gitu ya. Gambaran-gambaran manis indah tentang sebuah relationship dengan si pasangannya. Ini tuh gambaran tuh kayak udah kabur aja, udah kayak kelihatan wah nggak jelas banget ini sudah relationshipnya. Nah, begitu ya. Makanya Leo agaknya lebih mau ya menghindar dulu lah, kabur-kabur dulu lah, atau ya paling sedikit tidak berinteraksi dulu lah, seperti sebagaimana biasa yang dia lakukan dengan si pasangannya ini. Iya, kalau mari tangkep, si pasangannya ini tuh kayak dibilang dia akan setia sama Leo, enggak juga gitu ya, untuk beberapa. Dibilang dia setia sama Leo, apalagi kalau ini hubungannya masih pacaran dan jelas-jelas dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, dia udah punya pacar gitu ya, pacar dia yang lain gitu. Nampaknya memang di sini tuh dia sulit ini untuk setia, membangun masa depan dengan Leo ini tuh dia kayak kelihatan tuh sulit banget gitu ya. Nggak mau dia, mungkin tidak berani dia akan konsekuensi dan tanggung jawabnya di situ ya, meresikokan hidupnya dia yang dia miliki sekarang untuk ditukar dengan kehidupan bersama Leo. Mari rasa dia melihat bahwa pertukaran ini tuh wah bodoh banget kalau dilakukan. Soalnya hidupnya dia tanpa Leo ini sebenarnya udah nyaman-nyaman aja ya. Hidupnya tanpa Leo udah nyaman-nyaman aja, jadi sehingga melepaskan yang sudah nyaman ini, kemudian masuk bersama dengan Leo membangun sebuah kehidupan yang masih belum jelas, yang masih dalam ketidakpastian, wah dianya enggak mau. Seperti itu ya. Dan jangan-jangan juga beberapa salah satu alasannya Leo untuk diam seperti ini karena memang melihat dia lagi sibuk berinteraksi dengan keluarganya gitu ya, dengan orang-orang dari dunianya dia gitu. Jadi Leo di sini tuh nggak maulah jadi orang yang caper gitu ya, nggak maulah nyari-nyari perhatian, masukin diri ya, nggak mau dianya. Nah begitu ya. Pasangannya Leo ini tuh kalau mari lihat beberapa ini bisa pola-pola yang kayak gini, maksudnya nunjukin mengambil keputusan tentang bagaimana masa depan relationshipnya dengan Leo ini tuh udah kayak bolak-balik ya menjadi isu gitu, membuat Leo dalam ketidakpastian akan status ini tuh udah menjadi isu yang terjadi berulang-ulang kali gitu ya. Saya rasa kalau hanya sebatas kayak sekedar memberi saja kepada Leo, dianya mau ya,
Kalau mari analogikan ngasih uang-uang kecil, ini analogi aja ya, ngasih uang-uang kecil untuk Leo, mari rasa di sini tuh pasangannya Leo mau. Tetapi kayak menyerahkan satu hal yang berharga, yang besar untuk Leo, untuk saat sekarang ini nampak-nampaknya dia ogah. Gitu ya. Dia akan menahan dirinya, oh tidak. Jadi katakanlah mau untuk total bersama dengan Leo di saat ini ya, hingga tanggal 14 bulan Maret nanti, mari rasa dia memang tuh tidak mau. Gitu ya. Mengambil keputusan yang besar untuk bersama dengan Leo, tidak berani ini orang. Tidak berani. Kalau ini tuh ceritanya masih model pacar-pacaran, gitu ya. Kalau ini pun dia modelnya sudah masuk dalam urusan relationship pernikahan, saya rasa dalam pernikahan ini ya, ini bisa dianya hanya butuh sesuatu dari Leo. Orang ini tuh mari lihat yang menjadi pasangannya Leo ini tuh ada butuhnya dia, ada kepentingannya dia yang mau dia ambil dari Leo ini. Gitu ya. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya yang dia harapkan ya, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang membuat dia tidak nyaman yang dia harapkan ini tuh bisa dia dapatkan dari Leo di sini. Ini terlalu banyak cerita uang-uang, mari lihat ya dalam energi pasangannya Leo. Apakah memang sebenarnya dia dengan Leo ini tuh tujuannya ngasih uang? Ngambil uang. Gitu ya. Atau ini bisa, kalaupun dia memberi uang kepada Leo, tapi ini tuh uang atas biaya bayaran Leo ini tuh menemani dirinya. Jadi di situ tuh ada transaksi sesungguhnya seseorang ini ya. Ada permainan skema transaksional ini. Karena kalau dikatakan dia cinta, dia sayang, tidak. Ini tuh hanya mengharapkan kebutuhannya dia, entah itu kebutuhan lahirnya, batinnya, ini tuh bisa dia dapatkan dari Leo. Kalau dia butuhnya batin, dia tidak sungkan ini tuh untuk membayar. Kalau dia ceritanya batin. Ya, tapi kalau dia ceritanya lahiriah, tentu Leo akan dia suruh bayar atas keberadaan dirinya. Dan saya rasa permainan-permainan seperti ini tuh di matanya Leo, tidak menarik. Tidak menarik. Jadi kayak terlihat atau tertangkap secara intuitif. Jiwa yang bermain di sini. Jiwanya Leo menangkap kalau seseorang ini tuh sebenarnya tidak tulus dengan dia. Gitu ya. Ada muatan-muatan yang beraroma transaksional atau hanya mengambil keuntungan dari dia. Itu dibaca Leo. Ya. Dan kalau untuk dimanfaatkan, tentu saja di sini tuh Leo tidak akan mau untuk dimanfaatkan. Gitu. Ya. Kalaupun misalnya seseorang ini membayar kehadiran Leo dalam hidupnya dia, mari rasa di sini tuh Leo bilang, aku nggak butuh uangmu, gitu ya. Atau memang aku butuh uang, tetapi diperlakukan seperti ini, akunya itu tuh nggak mau. Atau aku memang butuh uang dari kamu, bisa aja ini ya. Aku memang butuh uang dari kamu, wahai pasanganku, kata Leo. Gitu. Tetapi aku hanya di uang ajalah sama kamu, gitu ya. Melihat kamu juga kok kayaknya hanya bisa ngasih uang, ya udah, itu aja yang aku ambil dari kamu. Tapi di situ juga kayak ada perasaan-perasaan ngilu ya, perasaan-perasaan ngilu karena terlalu tinggi harga dirinya Leo jika menjual dirinya tanda kutip ya untuk si pasangannya ini atau untuk manusia lain. Ada rasa ngilu di situ, ada rasa nggak enak ini, udah pasti gitu ya.
Karena kok jadinya dia berubah, yang tadinya manusia kok jadi seperti benda. Nah, kira-kiranya begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Libra, ada energi dari Sagittarius, Pisces hadir, Leo hadir. Berikut ada energi dari Aquarius, Pisces, Capricorn, itu aja. Oke, baik ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.